Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau merenungkannya. Untuk kami menghadapi hari ini menjadi pelita dalam jalan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan yang kedua. Temanya adalah pelayanan yang murni sebagai ibadah yang sejati. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata persembahkan dalam bahasa Yunani adalah paristemi, berhubungan dengan kehidupan di istana raja. Konteks daripada Paulus menyampaikan firman Tuhan adalah di Roma, di mana pusat kerajaan ada di tempat itu. Paulus ingin menarik bagaimana kehidupan di dalam istana yang dikatakan adalah paristemi, mengabdi, melayani. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan. Kita mengabdi dan melayani Tuhan. Paristemi. Waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita mengabdi seumur hidup kita. Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk mengangkat saudara dan saya yang tadi ada di dalam lumpur dosa. Kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Melayani, mengabdi. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dengan tubuhmu dikatakan. Tubuh, keberadaan kita secara fisik saudara. Pikiran kita, mungkin ada perasaan, ada kehendak. Apa yang kita rancangkan untuk kita melayani Tuhan, perlu kita pikirkan saudara. Bagaimana kita memberikan yang terbaik dan murni dari pikiran dan perasaan kita, sehingga kehendak kita pula dikendalikan oleh pikiran perasaan yang sesuai dengan perasaan Kristus, sehingga gestur kita, ya, penampilan kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu tubuh. Itu yang dimaksud Paulus ketika melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan pula tubuh yang hidup saudara ya. Yang hidup ini saudara. Yang hidup berarti aktif, bergerak, dinamis. Ya. Di ayat 11 dikatakan janganlah kerajinanmu menjadi kendor, tetapi layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Ya. Harus aktif saudara, kreatif dalam melayani Tuhan. Apa yang merupakan gagasan-gagasan baik bagaimana untuk melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik. Karena dia sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari saudara. Kemudian dikatakan kudus. Ya. Tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang kudus ini mempunyai arti saudara dibedakan saudara. Dipisahkan. Kalau kudus dan berdosa sangat berbeda saudara ya. Sebab itu kita dipisahkan dari kehidupan dosa. Menjadi dikuduskan. Waktu kita melayani Tuhan. Dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang murni. Cara-cara yang berintegritas. Gaya hidup kita berkenan kepada Allah. Sehingga perkataan selaras dengan apa yang kita lakukan saudara. Itu ketika kita melayani Tuhan dengan murni kepada Tuhan. Dengan motivasi yang baik. Ya, bukan dengan maksud-maksud tertentu ya saudara ya. Itu yang Paulus harapkan ketika kita melayani Tuhan dengan tubuh yang hidup, yang kudus untuk Tuhan. Semua secara keseluruhan, totalitas. Itu yang merupakan melayani Tuhan. Memang kalau dunia menghendaki penampilan diri, tetapi pelayanan Tuhan memerlukan penundukan diri saudara. Sehingga apa saudara? Ketika kita melayani Tuhan, dikatakan berubah sesuai pembaharuan budimu Tuhan.
ya, do not confirm, ya, tidak sesuai dengan dunia ini lagi, sehingga budi bicara, ya, cara kita menghadapinya, semua kita mempunyai hikmat Allah, saudara, yang memimpin kita dalam pelayanan, saudara, sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan, dan mana yang sempurna bagi Allah. Demikianlah, saudara, kebenaran firman Tuhan yang dimaksud oleh Paulus adalah pelayanan yang murni, merupakan ibadah yang sejati. Haleluya. Mari kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberikan penjelasan, menerangkan lebih lagi, supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
di hadapan tahta